Oke, Shalom teman-teman, silakan duduk. Hai, halo, Shalom, halo, hai. Oke, selamat hari Minggu teman-teman, selamat memasuki bulan yang baru. Kita masuk ke bulan April ya teman-teman. Bulan-bulannya biasa ya kalau orang Kristen tuh ya biasanya balik kalau nggak pernah ke gereja gitu kan, akhirnya ke gereja lagi di bulan April atau enggak bulan Desember gitu ya. Ini bulan salah satu bulannya, karena di bulan ini kita ngerayain yang namanya apa teman-teman? Jumat Agung dan Paskah. Kita memperingati apa yang Tuhan udah lakuin buat kita. Dan selama bulan April ini kita akan tema-tema khotbah yang akan kita jalanin itu berkisar dengan tema itu. Secara garis besar kita akan ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita parsing jadi beberapa minggu dan hari ini kita akan merenungkan Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Oke, teman-teman. Kalau tadi ngelihat yang di depan hati yang mati tulisannya ya. Sekarang aku ajak teman-teman untuk buka Efesus 2 ayat 1 sampai, aku mau bacain dulu aja untuk sebagai pembuka dari bulan ini, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Aku udah taruh di paling depan, boleh tolong ya. Kalau teman-teman mau buka di Alkitab, teman-teman boleh, tapi ini aku udah sediain di depan. Kita akan baca secara bergantian ya teman-teman ya. Kita baca dulu semuanya Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita bacanya bergantian, aku akan baca yang ada di sini, nanti waktu di next nanti teman-teman yang baca. Oke? Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Teman-teman silakan. Yang lain, sorry. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Ya. Ayat 6. Ayat yang terakhir kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang akan menjadi pembahasan kita selama sebulan April ini, teman-teman. Tapi untuk hari ini ya kita mau fokus di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ini aku bacain sekali lagi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Karena kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini yang menjadi pembahasan kita teman-teman. Dan makanya kita di pengurus Arrow kita angkat tema ini, hati yang mati. Hati yang mati. Sebelum ke sana, pertanyaan, siapa di sini yang pernah ngelakuin kesalahan? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang pernah berdosa?
Kalau nggak angkat tangan aku yang bingung teman-teman ya. Setiap dari kita ya aku yakin pernah ngelakuin kesalahan lah. Setiap dari kita pernah jatuh dalam dosa. Di sini teman-teman ada yang dari sekolah, mungkin sekolah Katolik atau sekolah yang Kristennya Protestan gitu ada? Dari sekolah Katolik, Protestan. Ada yang pernah mungkin ikut ibadah Rabu Abu di sekolahnya pernah? Ya. Di gereja kita tuh hampir nggak pernah gitu ya, nggak pernah ngadain ibadah Rabu Abu. Tapi kenapa bisa ada yang namanya ibadah Rabu Abu, teman-teman? Karena ibadah ini menyimbolkan sebuah kedukaan atas dosa-dosa kita. Kita sadar kita bukan manusia yang bersih, kita tahu kita punya kesalahan, ada dosa yang ya secara sadar atau nggak sadar kita mungkin lakuin, dan Rabu Abu itu mengajak kita untuk berduka terhadap hal itu karena kita udah berdosa. Jadi ya intinya tuh kalau kita orang Kristen gitu ya, kalau kita aja punya satu hari di mana kita diingetin tentang penyesalan terhadap dosa-dosa kita, artinya ya nggak ada manusia yang luput dari yang namanya dosa. Oke, nggak ada satu orang pun yang bisa ngeklaim dirinya itu nggak pernah berdosa. Karena kalau ada dari kita yang bisa ngeklaim, oh saya nggak pernah berdosa kok, ya kamu aja yang disalib gitu kan, kenapa mesti Yesus? Nah, dan di sini menariknya di ayat yang pertama tadi dikatakan hatimu itu mati karena dosa. Kita ini sudah mati karena dosa. Nah, maksudnya apa? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau mundur sedikit gitu ya dan coba tanya sebenarnya dosa itu apa sih? Gitu ya. Apa sih itu dosa? Kita mungkin dari sekolah minggu udah dikenalin sama kata ini kan dosa. Ini bukan, kalau kita orang Kristen ini kata yang bukan kata yang asing gitu ya buat kita. Di Alkitab itu kata-kata dosa itu muncul kurang lebih sekitar 400-an lebih gitu ya, tergantung dari terjemahan apa yang kamu pakai. Tapi bisa dibilang kata dosa ini top 10 lah di dalam Alkitab kita, yang paling sering muncul, yang paling sering diulang. Ini kata yang penting, tapi kalau kita mau teliti lagi gitu ya, sebenarnya dosa itu apa sih? Nah, jadi ada tiga kata yang penting yang dipakai Alkitab kita untuk ngegambarin tentang dosa ini. Ini agak kutu buku sedikit ya, tapi ya secara cepat aja gitu ya. Yang pertama itu kalau teman-teman pernah baca di Alkitab kita ada kejahatan-kejahatan yang dilakuin orang, itu pakai kata ini, avon. Avon. Jadi avon ini sebenarnya dari kata avah, yang artinya tuh bengkok gitu ya. Jadi ini tadinya lurus terus bengkok. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke puncak gitu kan, agak berliku-liku jalanannya, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang patahannya lumayan patah gitu ya. Itu dibilang avah, jalannya tuh bengkok, jalannya avah. Nah, penulis-penulis Alkitab menggunakan kata avah ini dan digunain ini kata kerjanya jadi avon, yang artinya tuh perilakunya bengkok atau hatinya bengkok. Kalau avah itu bengkok, tapi kalau avon artinya perilaku kita yang bengkok. Hati kita bengkok, akhirnya perilaku kita pun juga bengkok. Perbuatan kita yang jahat. Makanya di terjemahan di Alkitab kita itu ya kejahatan. Kayak membunuh, menghina, merendahkan orang lain gitu kan, mencuri. Ini perilaku-perilaku yang bengkok. Gitu ya. Lalu ada yang tengah ini ada pesha, ini bukan adanya Kak Sofia ya, pesa gitu ya. Tapi pesha ini maksudnya pelanggaran, ada pelanggaran. Ibaratnya kalau kita di Indonesia gitu kan ngelakuin pelanggaran di jalanan akhirnya ditilang. Tapi pelanggaran di sini itu maksudnya adalah ketika kita melanggar atau ketika kita melakukan kesalahan tertentu, kita melanggar kaidah moral, apa yang terjadi adalah kita menghancurkan hubungan. Ada keretakan hubungan. Kalau misalnya kamu pernah dikecewain sama seseorang, apa yang terjadi adalah hubungan kamu sama dia jadi lebih retak, lebih renggang. Ada perpecahan di sana. Ini yang disebut dengan pesha. Ada trust yang dilanggar. Hubungannya jadi nggak senormal dulu. Ibaratnya kertas itu kalau dibejek, walaupun dia dibuka lagi jadi kertas HVS, nggak bisa dipungkiri bejekannya ya tetap kelihatan gitu ya.
Jadi ibaratnya kayak gitu. Ada pelanggaran yang akhirnya ngebuat trust-nya itu, kepercayaannya itu, hubungannya itu jadi retak. Dan yang terakhir ini kata yang paling sering, ini kata atau sin atau dosa. Tapi sebenarnya kalau secara literal dosa ini artinya adalah miss the mark atau meleset dari tujuan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu pemanah gitu ya, di situ ada target beneran. Kalau kamu memanahnya malah ke sono, itu yang disebut dengan dosa, kata, meleset. Jadi kamu miss the mark, nggak sampai tujuan. Ya, jadi tujuan yang mana tapi? Kalau di Alkitab kita itu kita kan diciptakan dengan tujuan yang menjadi gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya kita bisa jadi representasinya Tuhan di bumi ini. Kita mengalirkan kasih ke sesama, jadi berkat buat orang. Nah, ketika kita gagal jadi manusia yang bisa nampilin kasih, bisa jadi berkat buat orang, tapi malah menghadirkan kebencian, menghadirkan perpecahan dan segala macam, kita lagi yang namanya kata. Dosa. Kita miss the mark. Kita sedang berdosa, kita meleset dari tujuan dari kenapa Tuhan menciptakan kita. Nah, ketika kita bahas tentang dosa ini, 3 kata ini yang dipakai untuk ngegambarin dosa di Alkitab. Mereka tuh kayak agak interchangeable lah, bisa dipakai yang mana aja tergantung konteks lagi ngomongin apa. Jadi kalau mau diintiin aku definisiin begini. Dosa itu perbuatan bengkok, hati kita yang bengkok, perbuatan kita yang bengkok, yang akhirnya meretakkan hubungan entah dengan sesama atau dengan Tuhan, udah pastinya. Dan membuat kita akhirnya meleset dari tujuan kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Itu dosa. Perbuatan bengkok yang meretakkan hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Dan akhirnya ngebuat kita meleset dari tujuan Tuhan udah ciptain kita sebagai gambar dan rupanya. Misal begini teman-teman, contoh. Ketika kita ngucapin kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain. Gitu ya. Misalnya kita ngomong, hidup lu tuh sampah. Dunia tuh rasanya bakal jadi lebih baik kalau gak ada lu. Tuh kan? Mending lu mati aja. Lu gak ada gunanya. Kita melontarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Apa yang terjadi adalah hati kita itu pertama-tama bengkok gitu kan. Kita merasa kata-kata kasar kayak gini pantas untuk kita ucapin. Kita merasa layak untuk ngerendahin hidup orang. Hati kita tuh udah bengkok. Akhirnya kita ciptain perpecahan di hubungan itu. Right? Hubungan kita jadi gak seakrab yang semestinya. Kita ciptain perpecahan juga dengan Tuhan karena orang yang kita hina juga diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya kan? Dan akhirnya pun kita pun juga gagal menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena kita sama sekali gak menunjukkan kasih. Kita meleset dari tujuan kita diciptain. Itu dosa teman-teman. Dosa itu bukan cuma sekedar kamu ngelakuin hal yang gak benar. Dosa itu satu paket. Perbuatannya jahat, ngebuat hubungannya jadi retak, dan ngebuat diri kita akhirnya gagal menjadi manusia yang semestinya. Yang seharusnya. Yang Tuhan udah ciptain untuk kita. Dan ketika akhirnya kita lakuin ini berulang-ulang, lama-kelamaan hati kita ya jadi mati karena dosa. Hati kita ibaratnya jadi tumpul. Dan bayangin aja kalau misalnya semua orang ngelakuin ini, ya nggak bisa dipungkiri kenapa dunia kita jadi kayak sekarang gitu kan. Orang bisa rela ngebunuh orang lain mungkin demi uang, atau rela ngebunuh orang lain demi kekuasaan, makanya ada perang. Chaos jadinya. Ini yang ngebuat dunia kita jadi sebagaimana adanya sekarang. Dan ini semua ya kita lakuin, gak bisa dipungkiri. Kita semua berdosa. Dan apa yang ngebuat kita ngelakuin ini, Paulus itu nyimpulin ini di ayat yang ke-3 teman-teman. Dibilang gini, sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika apa? Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Kenapa hati kita bisa sebengkok itu sampai-sampai kita ngelakuin hal yang jahat? Kenapa kita bisa ngelakuin hal-hal yang merusak atau melukai orang lain?
Karena Paulus bilang di sini, karena kita hidup untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Sehingga yang kita turutin itu bukannya kehendak Tuhan, tapi yang kita turutin malah kehendak dan pikiran kita yang jahat. Ini inti dari dosa, teman-teman. It's about me dan apa yang bisa muasin kemauan saya. Apa yang bisa muasin hawa nafsu saya. Sejahat apapun itu, yang penting kalau itu bisa muasin hawa nafsu saya akan lakukan. Itu alasannya, teman-teman. Self-centered. Coba deh, ini bayangin aja, apa yang ngebuat kita lebih sering ngebenci dibandingin ngampunin orang? Apa yang ngebuat kita lebih sering ngebenci dibandingin ngampunin? Karena menurut hawa nafsu kita lebih enak rasanya untuk balas dendam dibandingin memaafkan. Hati kita tuh lebih puas ngelihat orang yang kita benci terluka dibandingin kita bisa rekonsiliasi. Lebih puas rasanya ngelihat orang jatuh. Apalagi orang yang kita gak suka. Yang ngebikin kita puas itu kejatuhan orang lain, ya wajar perilaku yang tertuang ya akhirnya kebencian. Kenapa? Contoh lain, kenapa apa yang ngebuat kita itu lebih suka bohong dibandingin jujur? Apa yang ngebuat kita lebih sering bohong dibandingin jujur? Karena menurut hawa nafsu kita lebih enak rasanya memelintir fakta, itu kan, supaya bisa nguntungin kita. Supaya kita ada benefit dari fakta yang kita pelintir. Dibandingin kita mesti jujur dan akhirnya kita ada di situasi yang gak enak. Lebih baik saya melintir faktanya supaya itu situasinya jadi bisa nguntungin saya. Dibandingin saya mesti jujur dan akhirnya jadi awkward, jadi gak enak. Makanya kita lebih suka bohong. Apa yang ngebuat kita lebih sering nonton porno dibandingin jaga kekudusan? Karena menurut hawa nafsu kita lebih enak dapat kepuasan sekarang. Saya bisa pakai perempuan lain atau laki-laki lain secara virtual demi kepuasan seksual saya. Dibandingin mesti menghargai martabat manusia lain. Lebih enak rasanya untuk memuaskan hawa nafsu saya sekarang. Dibandingin menghargai martabat manusia lain. Toh gue gak ngelakuin beneran gitu kan, gak ada yang terluka. Nah, perhatiin deh, waktu yang kamu pentingin itu cuma kepentingan kamu. Waktu yang kamu pentingin cuma kemauannya kamu sendiri, gak akan butuh waktu lama untuk dosa akhirnya menguasai hati kita. Dan lahirlah akhirnya perbuatan-perbuatan yang jahat, teman-teman. Gak akan butuh waktu lama. Dan aku harap teman-teman sampai sini bisa ngelihat kalau ini masalah yang serius, cukup serius. Dosa itu masalah yang serius, teman-teman. Dan untuk suatu permasalahan yang serius, pasti ada konsekuensinya. Untuk satu masalah yang serius pasti ada konsekuensinya. Di ayat 3 kalau misalnya ini kita lanjutin gitu ya. Pada dasarnya, ini Paulus bilang, pada dasarnya kita orang-orang yang harus dimurkai kok. Kita ini udah berdosa, kita ini udah jahat. Pada dasarnya kita orang-orang yang harus dimurkai kok. Yang namanya dosa selalu ada konsekuensinya, teman-teman. Patut dimurkai. Nah, aku gak bilang, oh konsekuensinya akan terjadi secara langsung gitu ya. Kalau misalnya kamu ngelakuin dosa A hari ini, terus besoknya kamu langsung dapat hukumannya. Kadang-kadang gak gitu juga cara kerjanya. Tapi pasti ada konsekuensinya. Dan di Roma 6 ayat 23 Paulus bilang upah dosa ialah maut. Ini ayat hafalan dari SD kali. Upah dosa ialah maut. Terus langsung mati kok maksudnya? Enggak. Maut yang Paulus maksud di sini itu adalah maut yang kekal. Hukuman yang kekal. Keterpisahan dengan Tuhan ya selama-lamanya. Kalau dulu di Taman Eden gitu kan, Adam dan Hawa bisa bersatu dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, tapi semenjak jatuh di dalam dosa, manusia sama Tuhan itu kayak terpisah. Kayak ada jurang yang besar. Ujung dari nasib kita adalah kematian yang kekal. Itu nasib kita. Makanya Paulus dibilang pada dasarnya kita orang-orang yang harus dimurkai kok. Dan gini teman-teman, sebagai kan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan yang just, Tuhan yang justice, Tuhan yang maha adil. Sebagai Tuhan yang adil, Tuhan harus mau gak mau, ya Tuhan harus jalanin konsekuensinya.
seadilnya dan sepantasnya kita adalah orang-orang yang pantas dihukum karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan harus ngejalanin konsekuensinya, nggak boleh enggak. Kalau nggak dijalanin berarti Tuhan bukan Tuhan yang adil, ya nggak? Yang ngebiarin kejahatan bisa berlalu begitu aja tanpa ada hukuman. Ini bayangin teman-teman ya, kalau misalnya ada orang yang udah jelas-jelas ketahuan ngebunuh, gitu ya. Udah jelas-jelas ketahuan ngebunuh, seluruh bukti itu ngarahnya ke dia. Pengacara pun udah angkat tangan untuk ngebelain dia, gitu kan, udah nggak bisa nuntut lah kalau kliennya nggak bersalah. Sebagai hakim yang adil, kalau di peradilan, orang ini harus dijatuhi hukuman. Kalau misalnya dibiarin bebas, artinya hakimnya yang nggak adil, ya nggak? Terlebih lagi hakimnya bukan cuma nggak adil, hakimnya nggak bener. Karena hakim yang benar nggak akan ngebiarin kejahatan lewat begitu aja. Yang namanya kejahatan ya harus dihukum, harus diadili. Ada konsekuensinya. Dosa ada konsekuensinya. Kita patut dimurkai, kita layak dijatuhi hukuman oleh karena ya dosa-dosa kita. Emang udah sepantasnya gitu kok, patutnya begitu. Nah tapi, dan di sini berita baiknya teman-teman. Di Roma 5 ayat 8, Paulus bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang akan kita rayain ya 2 minggu lagi lah, Jumat Agung teman-teman. Di kayu salib, Yesus menanggung segala dosa-dosa kita di pundaknya. Seakan-akan dosa-dosa kita itu diserap gitu ya ke dalam diri Yesus. Ia menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan supaya apa? Supaya saya, supaya kamu bisa luput dari hukuman dosa dan menerima keselamatan. Konsekuensinya jalan gak teman-teman? Jalan. Karena Tuhan ya harus mati di kayu salib. Hukumannya tetap jalan. Konsekuensi dosanya tetap jalan. Tuhan tetap menegakkan keadilannya, menjalankan konsekuensi dari dosa, yaitu kematian, maut. Tapi di saat yang bersamaan, kasih Tuhan itu juga nampak. Karena bukan kita yang tanggung teman-teman konsekuensinya. Tapi Yesus yang memberikan hidupnya supaya kita bisa hidup. Ini yang namanya Injil. Ini kabar baik teman-teman. Kalau kita lanjutin ini buat minggu depan sebenarnya. Tapi kalau kita lanjutin ayat 4, Paulus bilang gini, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah, kamu diselamatkan. Ini pesan Injil teman-teman yang teman-teman nggak pernah boleh lupa, karena yang kita inti dari iman Kristen ya di sini. Tuhan yang mati untuk kita, harusnya kita yang binasa. Tapi ternyata ada Tuhan yang mau nanggung itu. Keadilannya tetap jalan, tapi kasih-Nya pun juga jalan. Aku bisa bilang begini teman-teman, kita itu sepantasnya dihukum, tapi di saat yang bersamaan sepenuhnya dicinta. Kita itu sepantasnya dihukum, tapi kita sepenuhnya dicinta. Ini Injil teman-teman, ini inti dari iman Kristen. Sepantasnya dihukum, tapi sepenuhnya dicinta. Dan Tim Keller pernah bilang gini dengan sangat baik menurutku. Dia bilang, the gospel is this. I am so sinful that Jesus had to die for me, yet so loved and valued that Jesus was glad to die for me. Injil mengatakan begini, aku itu begitu seberdosanya sampai-sampai Yesus harus mati untuk aku. Aku gak bisa menebus dosaku sendiri, aku gak bisa ngelakuin apa-apa terhadap hal ini, aku butuh Tuhan, aku seberdosanya itu sampai Yesus harus mati untuk aku. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga begitu dicintai dan dianggap berharga sampai-sampai Yesus dengan senang hati mati untuk aku. Amin teman-teman. Jesus glad to die for me. Ini yang mau kita pegang terus teman-teman. Ini dasar dari identitas kita. Bahwa kita memang sepantasnya dihukum, tapi kita sepenuhnya dicinta. Oke, terus kalau gitu, kalau dosa kita udah ditanggung,
What's next for me? Pertanyaannya kan gitu. Habis ini gimana? Terus aku harus apa? Kalau memang Tuhan sudah, harusnya aku harus mendapatkan hukuman yang kekal, tapi ternyata karena kasihnya Tuhan, konsekuensinya bukan aku yang tanggung, tapi Yesus, dan aku bisa jadi hidup, aku bisa menerima kehidupan yang kekal. What's next for me? Apa yang harus aku lakukan? Dan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24a itu merangkum ini dengan sangat baik. Dia bilang gini, Petrus bilang begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang Yesus lakukan? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia sang yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa kita bisa hidup untuk kebenaran. Ini yang menjadi panggilan kita, teman-teman. Yesus udah tinggalin teladan untuk kita yang dulunya hamba dosa, dan melalui karya Roh Kudus sekarang dimampukan untuk bisa memilih yang benar. Dan aku gak akan perpanjang khotbah ini. Aku undang pemain musik untuk maju ke depan. Aku mau mengajak teman-teman untuk merenungkan, merefleksikan beberapa hal bareng-bareng. Beberapa hal yang bisa kita refleksiin selama, aku harap ya teman-teman bisa refleksiin selama bulan ini, selama bulan April ini, tapi in the end of the day harusnya seumur hidup gitu ya. Aku mau ajak teman-teman untuk refleksiin ini. Refleksi pertama, dosamu itu sudah diampuni. Oke. Kasih Tuhan itu selalu ada. Pertanyaannya, pantaskah saya mengeksploitasinya? Pantaskah saya menganggap remeh kasihnya Tuhan? Apakah kasih Tuhan itu bisa saya gunain untuk kemauan egois saya? Saya berdosa aja, ntar kan Tuhan ampuni. Apakah pantas saya mengeksploitasinya? Ini yang mau kita renungin, teman-teman. Nah, refleksi kedua, nggak bisa dipungkiri hidup ini ya penuh dengan pilihan. Setiap jalan lika-liku hidup teman-teman, setiap hari pasti ya teman-teman harus memilih sesuatu. Ada pilihan yang teman-teman mesti pilih. Dari khotbah hari ini, ingat ini teman-teman, pilihlah kebenaran. Ambillah keputusan yang muncul karena kamu mencintai Tuhan, karena kamu menghormati Dia yang memberikan kamu kehidupan. Pilihannya ya ada di tangan teman-teman. Kita semua punya kemampuan untuk memilih. Kalau dulunya kita hamba dosa, kita rasanya kita di mastered, controlled by sin. Semua keinginan hati kita itu cenderungnya ke arah yang jahat. Tapi karena pengorbanan Yesus, kita dimampukan untuk bisa memilih. Maka dari itu pilihlah kebenaran, teman-teman. Pilihlah, ambillah keputusan yang emang muncul karena kamu mencintai Tuhan. Kamu gak mau melakukan A, bukan karena kamu takut konsekuensinya atau apa, tapi karena kamu cinta Tuhan. Kamu gak mau merendahkan orang lain, bukan karena supaya kamu gak direndahin balik, tapi karena kamu menghargai Dia sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Pilihlah kebenaran, teman-teman. Kamu punya opsi itu. Dan yang terakhir, boleh sebelumnya, masih ada slide-nya yang terakhir, refleksi yang ketiga. Next. Refleksi yang ketiga, teman-teman. Kalau misalnya pilihanmu selama ini tuh salah, kamu tetap masih punya pilihan kok. Beranikah saya mengakui apa yang sudah
saya perbuat dengan salah, dosa-dosa saya, relakah saya menghentikannya? Dan maukah saya berbalik? Itu pertanyaan untuk kita hari ini, teman-teman. Beranikah saya mengakuinya? Relakah saya menghentikannya? Dan maukah saya berbalik? Ini yang mau kita renungkan. Dan terakhir sebelum kita masuk ke perjamuan, ini ada, kalau misalnya teman-teman pernah ikut ibadah di gereja yang lebih Protestan gitu ya, atau gereja Katolik, ada satu bagian di liturgi ibadahnya itu liturgi pengakuan dosa. Kalau teman-teman tahu, confession of sin. Dan tapi selagi kita diundang untuk mengakui dosa-dosa kita, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, ada satu bagian lagi yang namanya assurance of pardon. Sebuah kepastian kalau kamu itu sudah diampuni. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke perjamuan, aku mau ajak teman-teman untuk baca Mazmur 32 ayat 5 ini bareng-bareng. Boleh dibaca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Aku mau undang teman-teman, sebelum kita masuk ke perjamuan, kita tutup mata kita. Kalau ada hal-hal yang mau teman-teman perlu akui, sekarang adalah waktunya. Ambil waktu ini untuk berdua dengan Tuhan. Kamu bisa datang dengan apa adanya. Tuhan nggak marah. Tuhan nggak melihat seberapa kotornya kamu. Tapi yang Tuhan lihat itu kamunya. Dan Tuhan mau kamu datang. Aku akan berikan 1 menit, 2 menit ke depan untuk kita bisa berdoa dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita.